Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kelompok 3 terdiri dari Desi Nur Fatimiyah, Karin Subhila Laisa, Luna Cikal Haryadi, Salma Masyariulan, dan Salwa Abalufi. Enjoy this video. Saya akan menjelaskan tentang pengertian aturan penjumlahan. Misalkan N1, cara melakukan kegiatan 1. N2, cara melakukan kegiatan 2. NK, cara melakukan kegiatan K, di mana kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Maka banyak cara untuk melakukan kegiatan adalah N1 tambah N2 tambah N3 tambah NK. Kapan saja aturan penjumlahan bisa dilakukan? Aturan penjumlahan dipakai jika 1. Ada beberapa kegiatan namun hanya satu yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah kita membagi kasus. Terkadang kita membagi kasus aturan penjumlahan yang biasanya dipakai beriringan dengan kaidah dan rumus lain. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soal nomor 1. Wijar akan membeli sebuah piring dari suatu toko peralatan rumah tangga yang menyediakan 6 jenis piring pecah belah dan 4 jenis piring plastik. Maka banyak pilihan Wijar membeli piring adalah Jadi penyelesaiannya itu kalian tinggal ditambahin 6 ditambah 4 jumlah piring yang ada di toko itu sama dengan 10. Jadi ada 10 pilihan piring yang Wijar punya. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Di kamar Echa terdapat 5 jenis dress lengan pendek yang berbeda, 5 dress pendek, 3 jenis dress selutut yang berbeda, 3 dress selutut, dan 4 jenis dress lengan panjang berbeda. 4 dress lengan panjang. Jika Echa ingin pergi dengan dress, ada berapa pilihan dress yang dapat dipilih Echa? Jadi cara penyelesaiannya itu tinggal kalian tambahin semua dress yang saya punya. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya itu 12. Jadi ada 12 pilihan dress Echa. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Harsha ingin membeli sebuah bunga dari floris langganan mamanya. Dalam floris tersebut terdapat 9 jenis bunga berwarna putih, 3 jenis bunga berwarna merah muda, dan 6 jenis bunga berwarna kuning. Ada berapa pilihan bunga yang bisa Harsha beli? Jadi cara penyelesaiannya itu tinggal kalian totalin semua harga bunga yang ada di toko itu. Jadi 9 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 18. Jadi ada 18 pilihan yang Harsha. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Sultan memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Berapa cara Sultan dapat ke kantor dengan kendaraannya? Jadi cara penyelesaiannya itu kalian bisa jumlahin semua kendaraan yang punya Sultan. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi ada 9 cara Sultan bisa bergerak. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. Soal nomor 5. Agnes Monica hendak mendengarkan lagu. Terdiri dari 5 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, dan 2 irama dangdut. Berapa cara ia dapat memilih lagu yang akan didengar? Sekarang kita jumlahin berapa lagu. Jadi tinggal ditambahin 5 ditambah 4 ditambah 2 kemudian ada 11 cara. Kalian bingung gak sih kenapa tadi semua soalnya aku jumlahin? Karena dalam aturan penjumlahan kalian harus memilih salah satu cara karena tidak bisa dipasangkan atau digabungkan secara bersamaan. Dan kalian semuanya S1 cara melakukan kegiatan 1, N2 cara melakukan kegiatan 2, N3
2 secara bersamaan. Kapan sih digunakannya aturan perkalian? 1. Ada satu kegiatan terdiri dari beberapa tahap. 2. Ada beberapa kegiatan berbeda yang harus sama-sama dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal dari aturan perkalian. Soal nomor 1, Chandra mempunyai 6 buah kaos, 5 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang. Tentukan banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra. Oke, karena kaos, kemeja, dan celana itu dapat digunakan secara bersamaan, jadi kalian tinggal mengkalikan si variasi pakaian tersebut. Variasi 6 dikali 5 dikali 6 kali 5 30 dikali 4 sama dengan 120 cara. Jadi Chandra memiliki 120 cara untuk berpakaian secara lengkap. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soal nomor 2, suatu menu makanan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman masing-masing 1 macam. Jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, 5 macam buah, dan 3 macam minuman, berapakah banyaknya menu makan siang yang dapat dipilih? Oke, cara jawab contoh soal yang kedua kan masing-masing 10. Nah, jika orang yang ingin mengambil makanan tersebut, dia bisa mengambil sayur, lauk, buah, dan minuman itu sebanyak 3 dikali 4 dikali 5 dikali 3. Sekarang kita hitung 3 dikali 4 12 dikali 5 12 kali 5 sama dengan 60 dikali 3 sama dengan 180. Jadi, orang yang ingin mengambil makanan tersebut dapat mengambil 180 variasi untuk mendapatkan makanan yang lengkap seperti ada sayur, lauk, buah, dan minuman. Karena kalau kita makan, tidak mungkin kan cuma salah satu doang yang dipilih, tapi semuanya harus masuk ke dalam ini. Lanjut. Nomor 3, dalam suatu kelompok belajar, terdapat 5 anak yang akan dipilih untuk menjadi ketua, pencatat materi, dan pengoreksi jawaban. Ada berapa cara yang bisa didapatkan dalam pemilihan tersebut apabila setiap anak tidak boleh mengisi jabatan yang sama atau jabatan rangkap? Oke, cara menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu nih, di dalam kelompok belajar itu kan ada 5 orang anak. Nah, dari anak tersebut tidak boleh ada yang memiliki jabatan rangkap atau double job. Yang pertama, ketua. Jadi 5 dari 5 anak. Untuk pencatat, karena ketua tadi sudah diambil satu posisi oleh ketua, jadi di pencatat ini hanya ada 4 orang dari 5 anak. Itu 5 dari 4. Oke, untuk koreksi jawaban ini, karena posisinya sudah diisi oleh ketua dan pencatat materi, jadi sisanya dari kelompok belajar tersebut ada 3 orang anak. Otomatis 5 dari 3 orang anak. Jadi dari masing-masing ketua, pencatat, dan pengoreksi jawaban itu kita pakaikan cara aturan perkalian, yang mana 5 dikali 4 dikali 3 itu sama aja kali ya guys. Kita sambil dulu ini 5 kali 4 20 kali 3. Jadi ada 60 cara untuk mengisi jabatan sebagai ketua, pencatat materi, dan pengoreksi jawaban. Oke, masuk lagi ke contoh soal selanjutnya. Soal nomor 4. Seorang anak diminta memilih 1 makanan ringan dari 5 jenis makanan ringan. Pilihannya yaitu A, B, C, D, dan E. Anak tersebut juga dapat memilih 1 permen dari 3 permen yang telah disediakan, yaitu varian mocha, nangka, atau jambu.
ada berapa cara pemilihan yang dapat diambil oleh anak tersebut? Seperti dari definisi aturan tekanan yang dijelaskan oleh teman saya, ini kita anggap aja jenis makan ini termasuk ke kegiatan pertama atau bisa disebut N1. Yang tidak pernah ini termasuk ke kegiatan kedua. Atau jadi untuk mencari N itu kita tinggal masuk lagi kayak 5 kali anggaran 5. Jadi ada kemungkinan sebesar 15 yang dipilih oleh anak tersebut untuk mendapatkan makanan ringan dan penuh. Sekarang masuk ke contoh soal yang terakhir nih. Soal nomor 5, dalam suatu organisasi akan dipilih 3 dari 6 orang calon pengurus untuk menempati posisi ketua, koor divisi, dan koor subdivisi. Banyak cara saat pemilihan yang terjadi adalah Oke, untuk menjawab soal seperti ini tuh sebenarnya mudah. Kita tulis dulu nih 6 3. Kenapa bisa 3? Karena dipilih 3 dari teman. Alatnya cuma diambil 3 guys. Nah, P itu apa? Nah, untuk rumus permutasi, P itu permutasi. Jadi kita tulis dulu ya rumusnya. N faktorial per dalam kurung N dikurangi N kurung. Oke, sebelum lanjut mungkin belum tahu ya apa itu permutasi. Permutasi adalah suatu susunan atau urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek, sebagian atau seluruh objek yang kata kunci tersebut. Nah, karena yang dipilih 3 dari 6, otomatis kita menuliskannya dengan 6 diambil 3. Nah, rumusnya itu N faktorial per dalam kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. Nah, N itu apa? Terus N itu ini N, ini N. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumus 6 faktorial per 6 kurang ya, lanjut di sini ya. Nah, 6 faktorial itu gimana sih? 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Kenapa kita berhenti di 3? Bukan di angka 2 atau 1. Karena 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Jadi ini kita langsung kasih dia faktorial per 3. Nah, kalian lihat kan ada angka yang sama? Ya, benar banget, itu angka 3. Kita coret angka 3-nya dan menghasilkan angka 6 dikali 5 dikali 4. Gimana? 6 kali 5 30. 30 dikali 4 100. Ini hasil dari contoh soal permutasi. Nah, contoh soal yang aku udah kasihkan udah beres nih. Nanti di akhir aku bakal kasih kalian latihan soal untuk belajar di rumah. Thank you for watching.